Jadi problem umat Islam itu sebenarnya ada dua. Pertama adalah problem eksternal yang sekarang kita hadapi, yaitu adalah westernisasi, sekularisasi, liberalisasi dan sebagainya. Dan masalah internal adalah problem mandeknya pengembangan ilmu pengetahuan di dalam Islam, ya. Problem efektivitas pendidikan di lembaga-lembaga pesantren. Nah, pesantren ini selama bertahun-tahun itu mengkaji fikih, akidah, tasawuf, bahasa, ya. Tidak ada yang mengkaji sains. Mestinya sejak dulu. Nah, kalau Anda hanya mengajarkan fikih, akidah, tasawuf, berarti Anda menghilangkan tradisi berpikir dalam pesantren. Tidak banyak ilmu pesantren yang mengajarkan at-tabiiyat, fisika, tapi dalam Islam. Belum lagi banyak ilmu lagi. Konun fit tibbinya Ibnu Sina itu kalau bisa dipelajari di pesantren, ya, sebelum dia masuk fakultas kedokteran misalnya. Nah, ini problem sistemik. Nah, maka problem yang kita hadapi ini selain ilmu pengetahuan juga problem masyarakat ilmiah. Jadi ilmu itu dihidupkan oleh komunitas. Nah, kalau komunitas ilmu ini tidak ada, maka nggak akan hidup. Maka alhamdulillah sekarang ini sudah ada komunitas ekonomi syariah. Nah, itu sangat bagus sekali. Sudah menjadi prodi, sudah menjadi fakultas, ya. Nah, ini kalau ada Ikatan Dosen Muslim Indonesia, nanti kita tunggu mau jadi apa. Ya, nah, ini pasti akan ada sesuatu yang dilakukan, Pak, ya. Nggak mungkin kita kumpul-kumpul doang, Pak. Ya, kumpul-kumpul menghasilkan sesuatu. Nanti di situ mungkin ada klasifikasi dosen Muslim Indonesia bidang apa. Nah, dan itu apa yang akan diberikan kepada umat Islam. Bagaimana kita membangun peradaban? Peradaban ilmu itu dia harus memulai dari tradisi. Ya, tradisi tidak selalu di kampus, ya. Bisa jadi tradisi itu di luar itu, ya. Jadi orang yang selalu berbicara mengenai sains Islam, selalu berbicara mengenai ayat-ayat kauniyah, ya. Tapi kemudian didukung oleh komunitas. Nah, komunitas ini yang juga ikut memikirkan, ikut mengembangkan lagi gitu, ya. Itu dibuat komunitas di kota-kota, ya. Orang selalu berbicara itu. Kemudian kalau yang ekonomi, pakar ekonomi, dia selalu bertemu dengan kawan-kawannya yang bidangnya juga ekonomi, bicara ekonomi, pasti akan mengembangkan ilmu. Ya, dulu di Frankfurt itu kan ada Frankfurt School, di Wina ada Wina Circle. Itu isinya apa? Ya dosen-dosen kumpul-kumpul, ngobrol, ngopi, tahu ide-idenya muncul, habis itu nulis. Menjadi school of thought, menjadi sekolah, menjadi madhab tersendiri dalam bidang epistemologi. Nah, kita perlu seperti itu, ya. Omongan kita harus selalu bidang ilmu, dan dari itu apalagi pakar ketemu pakar, udah ketemu itu pasti, ya. Kita berjihad di situ, ya. Nah, komunitas-komunitas itulah yang akan menghasilkan disiplin ilmu baru, ya. Kita sudah bersyukur sekarang ada prodi ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ke depan tidak mustahil ada prodi fisika Islam, harus ada prodi fisika Islam, prodi politik Islam, prodi sosiologi Islam. Enggak mimpi, itu yang ekonomi syariah aja zaman Orde Lama kita mimpi itu. Ya, Orde Lama dulu orang banyak yang alergi Islam, menteri pidato dengan salam aja itu sudah aib itu, ya, zaman dulu. Kok sekarang satu prodi bernuansa Islam, sebuah disiplin ilmu bernuansa Islam bisa menjadi bagian dari universitas dan tidak bisa ditolak itu. Kenapa? Karena ada komunitas. Sekarang bayangkan kalau sekian banyak orang mempunyai satu kepakaran tertentu berkumpul dan dia menghasilkan teori dan bisa diterapkan menjadi sebuah prodi. Kenapa tidak? Nah, itu. Jadi disiplin ilmu bisa diciptakan oleh komunitas. Nah, di sini politik Islam sekarang ini adalah politik yang tanpa fikih. Karena apa? Siasah syariah kita ini belum terbangun. Kenapa? Karena pakar politik Islam kita tidak ada. Yang ada adalah pakar politik sekuler. Nah, ada fiqhul ikhtilaf wa fiqhul iktilaf. Ada fikih persatuan dan fikih perbedaan loh di dalam Islam itu. Nah, partai politik Islam boleh saja mau jumlahnya berapa, tapi harus ada fikih bersatunya di mana gitu.
Di sini problemnya. Kita punya ormas banyak nggak ada masalah. Ya, itu fikhul ikhtilaf. Nah, fikhul ikhtilafnya di mana? Fikih bersatunya belum punya kita. Ya kan, kalau begitu akhirnya kita berbeda terus. Kapan bersatunya? Akhirnya kita bersatu dengan non muslim. Dengan Islam kita alergi, dengan non muslim kita berakrab-akrab. Ya, akhirnya ayat itu menjadi terbalik. Asyidda 'alal muslimin ruhama bainal kufar. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Tadi fikihnya salah. Ya.